Oke, mantap. Selamat datang kembali di Generasi Muda Hutan Adat, channelnya para pekebun Hamijon atau Hamijon, Hamijon, Kemenyan. Ada yang bilang stirak, ada yang bilang benzoin. Inilah getahnya nih depan saya nih, ini yang saya pegang. Ini saya lagi tes kamera gandanya, jadi biar bisa kelihatan depan belakang. Kondisi di belakang kayak begini, kondisi di depan ya inilah pemandangan di depan. Jadi rencananya hari ini tiga batang satu. Jadi kalau pakai kamera ganda nggak bisa digedein ininya, tidak bisa diperbesar diperkecil. Inilah nih, bukan ini kedua, ketiga. Kalau saya review guys, saya lihat gitu ceritanya lah. Review ini getahnya agak lumayan membahana, pokoknya termasuk super lah. Ini nanti masuknya grade super. Ini kalau videonya gerak-gerak maklum lah, ini videonya kan pakai tangan. Satu, pokoknya sampai ke atas sih ini. Atas lagi ada satu lagi. Tuh, termasuk super lah nih. Banyak dia, agak lumayan ketimbang yang tadi. Satu, ini yang kedua. Dia agak merah, tapi ini masuk super juga, cuma bening mengkilap nih begini. Kelihatan? Ini namanya rasaran tahir ya, ini bening. Ini kalau disentuh jatuh nih. Udah goyang ya. Oh, udah nggak nempel tuh. Inilah lubangnya nih. Ini kalau kayak gini masuknya rasaran ya, dalamnya yang masuk super. Ini kalau dibuka dalamnya super nih, putih, karena ini Hamijon jenis toba. Hamijon jenis toba, itu juga toba. Nah yang satu lagi nih, ini batangnya masih 2 kali lah, 2 kali dikerjain. Ini juga sama, ini yang tadi nih, yang pertama. Jadi ketinggiannya yang ini 2 tangga, ini 1 tangga, 1 polang, 2 polang, 1 polang. Yang di sana 1 duk. 1 duk itu 1 tinggi saya, 1 duk gitu. Ini jadi cuma 4 titik lah. Ini 1 titik pertama, titik kedua agak jauh. Jadi ini sekitar setengah meter ya dibikinnya ya. Ini keempat. Dia bulak-balik nih, maklum tadi saya habis ngerabas tadi, ketutupan dia. Habis saya bersihin, soalnya ini lagi baliknya ini 1 2 udah lumayan kering ya. Ini udah kering. 4. Nah ini cuma 1 tinggi saya nih, batang ini 1 tinggi saya. Yang tadi yang di depan sana 2 kali badan saya. Yang ini yang pertama 2 kali badan saya. Jadi proses pengambilannya nanti yang belakang ini dulu. Belakang saya ini kalau sanggup lagi nanti ini 2 tangga, ini 2 polang. Jadi sekitar 6 meter lah, 6 meter sampai 7 meter kalau saya kayak gitu. Udah saya rabas, yang di sana udah saya bersihin duluan. Ini belum. Tadinya mau sebelum video mau saya bersihin dulu kan, cuma takut nggak sanggup. Ini udah jam 1 nih, udah panas banget, udah terik banget ini.
takut meleleh. Kalau ini kan teduh. Ya udahlah, kayak gitu dulu keterangannya. Nanti apa mau lanjut di mana nih? Pokoknya inilah langsung dari pohonnya getahnya. Udah kayak ginilah kondisinya kan. Lihat belakang sama depan saya masih berbentuk apa ya kalau dibilang hutan sih, bukan hutan tapi udah dirawat gitu, tapi banyak semua tumbuh pohon-pohon kayu di sini gitu. Dan kayu yang kayak gini kan bisa buat kayak gini, bisa buat soban, karena 2024 ini di kampung kami masih banyak yang menggunakan soban untuk bahan bakar untuk masak, buat masak, kayak masak air gitu kan, keperluan minum masih pakai kayu bakar, kecuali kalau ada tamu barulah kita bikin air panas menggunakan kompor gas kayak gitu. Masih unik lah, masih mantep lah, enak ngeliatnya. Gimana ya, kalau nggak terburu-buru untuk masak gitu kan, jadi pakainya kayu bakar. Kalau kayu bakar itu kan banyak di sini, bisa kita bawain satu-satu. Dan yang kita tanam pun, bukan kita tanam sih, yang tumbuh pun memang sudah dipilih gitu. Kayak ini nih, ini biarpun kecil, ini kayu arang. Kenapa kayu arang? Karena kayu ini di sini diberi nama bosi-bosi ini. Bosi-bosi. Jadi kalau dia udah kering, ini kering, terus kita bikin kayu bakar, dia jadinya arang, nggak jadi abu gitu. Jadi asap pun sedikit gitu kan, asapnya buat apa kita masak, jadi nggak perih lah mata, hidung, apa segala macem gitu kan. Ini nggak perih karena ini arang, jadinya arang kalau kita bakar. Dan nggak banyak kotoran kayak abu. Kalau yang kayu kayak abu itu nanti kalau apinya besar, abu-abunya itu ngangkat. Jadi udah banyak di sini dilestariin bosi-bosi ini. Ini depan saya bosi-bosi. Nanti ada hau baja namanya. Berarti kan itu kayu lebih keras lagi dari bosi-bosi. Ini bosi-bosi. Ini bosi-bosi. Nih, kelihatan kan bentuk ininya. Ini bosi-bosi. Ini bosi-bosi. Kenapa sih bosi-bosinya dipelihara di sini? Bosi-bosi ini kayu yang keras, bisa untuk tongkat, bisa untuk apa. Dan kalau kayu seperti ini disimpan sampai setahun ya, lebih lah. Kita bilang kalau nggak kena air sama sekali, bosi-bosi ini kayak gini. Ini yang saya pegang, yang saya gantungin tas. Ini kalau nggak kena air sama sekali, ini lama banget ininya, sampai 5 tahunan pun nggak dipakai, nggak apa-apa di rumah, nggak bakal ada apa namanya ya, rayap atau apa segala macam, karena dia kayu keras, padat di dalamnya. Kayak gitulah. Banyak di sini nih, udah ditanemin, bukan ditanam sih, memang udah dipilihin yang perlu jadi besar, yang buat jadi pecanggah, sama yang untuk jadi soban atau yang lainnya lah, sama yang produksi. Karena menurut saya ini pribadi, hamijon ini dia pohon yang apa ya, nggak bisa tumbuh sendiri lah kalau dibilang. Homogen, bukan, heterogen ya. Hamijon itu dia kayak pohon heterogen, harus berbarengan dengan yang lain gitu ya. Jadi sampai sini dulu lah, udah kelamaan nanti nggak kerja-kerja ya kan. Oke semuanya, makasih banyak kalau udah mau nontonin terus, nge-like juga ya, jangan lupa di like terus videonya. Kalau bisa komen-komen apa aja lah, nggak apa-apa. Atau ada yang mau main-main ke kampung, ke desa kami Simardangiang, boleh juga langsung ke Tombak kayak gini. Kami terbuka kok buat orang-orang yang mau belajar gitu kan. Soalnya kami juga butuh sarana promosi kayak gitulah. Oke, makasih banyak.
like kalau memang suka, share kalau memang video ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Salam Hamid Jun. Salam dari Desa Simardangiang, Horas.